Halo semuanya, saya Ardi Kamal Karima dan hari ini saya akan memandu kalian langkah demi langkah untuk memulai menyiapkan software yang mendukung kegiatan kalian dalam memanfaatkan kecerdasan buatan. Dari instalasi VS Code, Python, hingga pembuatan virtual environment. Pastikan kalian menyiapkan komputer atau laptop kalian, juga koneksi internet yang baik tentunya. Langsung saja kalian simak ya. Instalasi Visual Studio Code untuk Windows melalui browser. Buka browser, Google Chrome, Firefox, Edge, dan lain-lain. Kunjungi situs resmi Visual Studio Code, klik tombol download for Windows. Buka file yang telah diunduh, biasanya bernama VS Code User Setup.exe untuk Windows. Baca dan setujui lisensi dengan memilih "Saya menerima perjanjian", lalu klik Next. Pada bagian Select Additional Tasks, centang opsi berikut. Klik Next, Install. Tunggu hingga proses instalasi selesai, lalu klik Finish. Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft, populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan profesional IT. Dengan beberapa fitur unggulan yakni ringan dan cepat, editor yang responsif, dan tidak memerlukan banyak sumber daya. Visual Studio Code juga mendukung multibahasa, berbagai bahasa pemrograman dengan ekstensi yang sering dipakai oleh ahli IT ada di dalamnya. Sebelum membuka aplikasi Visual Studio Code, kita harus merubah settingan environment variable pada Windows dengan menambahkan pada path di sistem variable, yakni alamat address dari file Python yang telah dipasang sebelumnya. Oh iya, untuk tahapan ini sebelum penginstalan Visual Studio Code, alangkah baiknya kalian sudah menginstal terlebih dahulu Python agar bisa digunakan di dalam Visual Studio Code sebagaimana mestinya. Jika belum menginstal, kalian bisa mengikuti langkahnya setelah proses ini di tahapan selanjutnya. Untuk menambahkan alamat Python caranya, cari location tempat kalian menginstal Python. Copy address alamat Python yang telah terpasang. Salin alamatnya ke sistem variable di settingan environment variable. Settingan sistem variable telah selesai diupdate dan kalian bisa melanjutkan tahapan tutorial ini. Instalasi Python untuk Windows melalui browser. Buka browser dan kunjungi situs resmi Python. Klik download Python untuk penggunaan TensorFlow di Python. Disarankan untuk mengunduh Python versi terbaru dan yang sudah terkonfirmasi tanpa bug. Pilih opsi Windows Installer. Buka file yang telah diunduh, biasanya bernama Python eksekusi di Windows. Centang opsi Add Python to Path. Ini penting agar bisa menjalankan Python dari terminal. Klik Install Now dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah selesai, buka command prompt, cmd atau terminal, lalu ketik Python version. Jika muncul versi Python, maka proses instalasi telah berhasil. Untuk menjalankan Python di VS Code, pastikan PIP sudah ada atau terinstall pada device. Cara cek PIP, jalankan kode ini di terminal. Ketik PIP version, jika PIP belum ada, jalankan kode Python -m ensure pip. Default PIP adalah package manager untuk Python yang digunakan untuk menginstal dan mengelola pustaka, library yang tersedia di Python Package Index. PIP biasanya sudah terinstall secara bawaan jika menginstal Python versi 3,4 ke atas. Dengan PIP, kita bisa dengan mudah mengunduh dan memperbarui berbagai paket Python yang dibutuhkan dalam project. Instalasi Virtual Environment. Untuk membuat project disarankan untuk menggunakan VNV atau Virtual Environment. Buka Visual Studio Code, klik File, Open Folder, pilih folder yang diinginkan. Buka terminal New Terminal atau tekan Ctrl+Shift titik. Pada terminal PowerShell, buat lingkungan virtual VNV dengan menuliskan perintah Python m VNV VNV.
Aktifkan Virtual Environment dengan menuliskan perintah venv scripts activate. Virtual Environment (VENV) adalah lingkungan virtual di Python yang digunakan untuk mengisolasi pustaka, library, dan dependensi project agar tidak bercampur dengan pustaka global pada sistem. Dengan VNV, kita bisa menggunakan versi pustaka Python yang berbeda untuk setiap project, mencegah konflik dependensi antar proyek, menjaga lingkungan Python tetap bersih tanpa menginstal pustaka secara global. Instalasi Code Runner, buka VS Code, pilih Extensions atau tekan Ctrl plus Shift plus X untuk membuka Extensions Marketplace. Cari Code Runner, klik Install pada ekstensi dari Junhan. Untuk cara penggunaan Code Runner, buka file code, misalnya script.py untuk Python. Klik ikon Run Code di pojok kanan atas atau tekan Ctrl plus Alt plus N. Lihat hasil eksekusi di Output Terminal. Instalasi Jupyter Notebook menggunakan terminal atau command prompt. Sebelum menginstal Jupyter, pastikan Python sudah terinstal di komputer Anda. Cek apakah Python sudah terinstal. Buka command prompt, cmd, atau terminal dan ketik Python version. Setelah Python dan pip terinstall, Anda bisa menginstal Jupyter menggunakan perintah berikut di terminal VS Code atau cmd. Pada terminal atau command prompt, jalankan perintah berikut, pip install Jupyter. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Instalasi Jupyter menggunakan extension di VS Code. Cari Jupyter dan klik install. Setelah terinstall, klik Create New Jupyter Notebook untuk memulai atau select a Jupyter kernel jika ingin memilih versi Python tertentu yang akan digunakan. Jupyter di VS Code siap digunakan. Jupyter adalah sebuah lingkungan open source yang digunakan untuk membuat dan berbagi dokumen yang berisi kode, visualisasi, dan teks naratif. Jupyter sering digunakan dalam data science, machine learning, dan komputasi ilmiah. Cara menggunakan Google Colab. Membuka Google Colab, kunjungi website resminya, login dengan akun Google. Pilih notebook baru untuk memulai coding. Untuk penggunaan dan cara memakainya, menulis and menjalankan kode di sana. Buat sel kode, klik plus code dan tulis kode Python. Jalankan kode, klik ikon panah kanan atau tekan Shift plus Enter. Buat sel teks, klik plus teks untuk menulis catatan atau markdown. Google Colab siap Anda gunakan. Google Colab, Google Collaboratory adalah layanan berbasis cloud dari Google yang memungkinkan kamu menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser tanpa perlu menginstal apapun di laptop. Ini sangat berguna untuk machine learning, deep learning, analisis data, dan eksperimen dengan Python. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya ini. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel ini dan berkembang ke depannya. Sampai jumpa di video tutorial lainnya seputar kecerdasan buatan atau deploy model machine learning yang menarik ke depannya. Saya Ardi Kamal Karima, undur diri, selamat mencoba tutorial ini.